Halo fans Fokus Kimia, hari ini aku admin dari Fokus Kimia akan ngebahas soal KSK atau KSN Kabupaten tahun 2020 yang udah dilaksanakan pada bulan Maret lalu gitu. Kita mulai aja ya. Soal nomor 1, dalam suasana basa logam kobalt dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH 3 kali, sementara natrium hipoklorit dapat direduksi menjadi NaCl. Apabila reaksi, ini kan ngulang ya soal tahun lalu kalau nggak salah saya di soal OSP soal OSK gitu. Nah, langsung aja nih, kita tulis dulu reaksinya. Berarti kan ini reaksinya CO, berarti ini CO itu kita tambah dengan NaOCl, bener ya? Itu menjadi COOH 3 kali ya, ditambah dengan NaCl, itu produknya ya. NaCl produk hasil reduksi dari NaOCl. Nah, bagaimana kita menyetarakan reaksi ini? Kalian cari tahu dulu bilox masing-masing atomnya. Jadi CO di sini kan pasti 0 ya, teman-teman ya. Untuk si Na ini kan plus 1, si Cl kita belum tahu nih min atau plus di sini. Jadi O aja dulu karena O itu kan biloxnya udah pasti ya, min 2, maka Cl di sini plus 1 juga supaya 0 nih totalnya. Nah, ini kan totalnya harus 0, berarti hanya plus 3. O-nya itu min 2 dikali 3 berarti min 6, maka CO-nya pasti plus 3. Terus di sini Cl-nya plus 1, ini min 1, 0. Oke ya. Kita setarakan metode bilangan oksidasi aja lebih mudah, lebih cepet lagi. Nah, berarti gimana nih kira-kira? Si CO itu dari 0 mengalami naik ya tadi, plus 3 mengalami oksidasi, berarti kan jaraknya 3 tuh. Untuk si Cl itu mengalami perubahan juga dari plus 1 turun menjadi Cl menjadi min 1, berarti kan mengalami reduksi dan itu jaraknya 2. Nah, kita kali silang koefisien aja. Jadi ketika kita kali silang koefisien, maka CO itu akan mendapat koefisien 2, ini juga 2, dan untuk NaOCl, maksudnya untuk Cl-nya secara keseluruhan itu 3, ini juga 3. Apa langkah selanjutnya? Kita kan tidak mungkin menambah asam H+ atau menambah OH- dalam suasana basah. Memang benar, kondisinya di sini basah. Tapi gimana cara kita menambah OH- sedangkan reaksi ini tidak bermuatan? Pasti kita tambah air aja nih. Sekarang kita cek. H kan di sebelah kanan ada 6. Pasti H2O-nya di sebelah kiri. Berarti kita tambah H2O di sebelah kiri. Maka tambah H2O. Nah, kalau kita lihat H di sebelah kanan itu ada 6, di kiri baru ada 2, maka di sini kita tambah 3H2O. Sekarang kita cek. Ini Na-nya udah 3, udah setara ya. Terus O-nya coba lihat. Di sini O-nya 3, ditambah 3 dari H2O 6, ini 3 dikali 2 6. Oke, udah pasti ya, fix. Maka jawabannya itu yang ditanya apa? Koefisien dari kobalt dan NaOCl. Berarti kobalt itu 2, untuk NaOCl itu 3. Maka jawabannya udah pasti A ya. Selanjutnya, soal nomor 2, massa CaCl2 yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan CaCl2 yang konsentrasinya diketahui 0,2 molar. Biasanya kalian kalau menggunakan rumus molaritas itu pakai yang mana? Kan ada 2 tuh. Bisa kalian pakai yang molaritas sama dengan mol per volume, atau kalian buka aja nih, jadinya molaritas sama dengan massa ya, dibagi AR atau MR, ini kebetulan dalam senyawa, dikali 1000 per V. Kan begitu ya? Nah, sama aja sebenarnya, terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, kalau kalian pakai yang ini, berarti kan volumenya harus dalam mili nih. Kalau yang ini berarti volumenya liter jika N-nya itu mol. Bener ya? Nanti kalau milimol berarti pakai mililiter. Bebas aja sih kalian mau pakai yang mana, tapi saya biasanya lebih suka pakai yang nomor 2 ini. Lebih terbuka gitu ya rumusnya. Kita langsung aja nih masukin nilai-nilainya. Molaritasnya udah diketahui 0,2. Masanya yang ditanya ya, itu dibagi dengan MR. MR udah saya cari, yaitu 111. CaCl2 kan berarti Ca itu 40, untuk Cl itu 35,5, kita kali dengan 2. Berarti kan nanti jadinya berapa nih? 111 pasti ya. Oke, kali 1000 dibagi dengan volume 500 mili. Nah, ini tinggal kita coret-coret ya. Coret-coret 2. Berarti jadinya massa sama dengan 0,2, kita kali 111, kita bagi 2. Maka jawabannya itu sudah pasti 11,1 gram. Betul ya? Berarti jawabannya itu sudah fix D. Ya, kita lanjut soal nomor 3. Di antara kelompok senyawa berikut ini yang merupakan senyawa ionik, teman-teman. Nah, ada yang masih ingat nggak senyawa ionik itu syaratnya seperti apa? Ya, udah pasti syaratnya itu unsur non-logam. Ya, unsur non-logam itu berikatan dengan unsur logam. Bener ya? Nah, terus yang kedua, itu unsur yang
menerima elektron, biasanya kan non-logam itu dia bakal menerima elektron ya. Karena kan dia prinsip ionik serah terima. Habis itu ada unsur yang melepas elektron. Oke, kalau kita lihat dari pilihan jawaban, maka sudah cukup jelas. Untuk yang A, N2O4 ini udah pasti kovalen ya, karena kan non-logam non-logam. NH3 juga udah pasti kovalen karena non-logam non-logam. Nah, NH4Cl memang atom penyusunnya itu non-logam non-logam semuanya dan dia termasuk kovalen. Tapi nanti ada sedikit penjelasan yang menyebabkan dia itu menjadi ionik. Nanti akan kita bahas di bawah. Nah, jadi Na4Cl ini kan tergolong ionik ya. Bisa ionik, bisa kovalen. Na4Cl ini bisa, NaCl ini ionik karena Na-nya logam, Cl-nya itu non-logam. Na2O2 ini juga termasuk ionik karena Na logam, O ini non-logam gitu. NF3 kovalen, NH42SO4 ini ionik ya. Dia bisa terion. Nah, walaupun penyusunnya itu non-logam semua dan termasuk kovalen juga. Kita akan bahas nanti. PCl3 itu kovalen ya, karena non-logam non-logam. ASH3, AS itu kan semi-logam. Tidak tepat kita anggap dia sebagai suatu senyawa ionik karena dia bukan real logam. Jadi ASH4 itu masih dianggap sebagai senyawa kovalen. Sebenarnya ada perhitungannya gitu ya. Jadi rentang keelektronegatifannya itu membuat batasan dia itu termasuk ionik atau kovalen. Nah, ini masih termasuk kovalen. AlCl3 ionik, Al logam. PCl3 itu kovalen ya. NCl3 kovalen. NaCl itu ionik. Betul ya. CaC2 gimana? Ini ionik, tapi ada kovalennya juga ya. CaC2 itu bisa mengalami ionisasi. Ca2 plus ditambah C22-. Ini memang proses ini ionik gitu. Cuman C22- ini kovalen, teman-teman. Kenapa bisa kovalen? Karena C22- ini kan ikatan rangkap 3 nih, karbida. Nah, ikatan inilah yang menyebabkan dia itu termasuk kovalen juga gitu loh. Jadi ada ionik, ada kovalen. Ya, jadi jawabannya itu udah pasti B, teman-teman. Nah, kita akan bahas sedikit yang tentang NH4Cl tadi. Saya capek cari referensi yang menjelaskan NH4Cl itu kenapa dia bisa ionik gitu loh. Nah, coba kita bahas secara fakta aja deh. Misalkan gini, NH4Cl itu kalau terurai di dalam air kan jadinya NH4 plus ditambah Cl-. Bener kan? Padahal penyusunnya semua non-logam loh. Dia bisa terion. Dan kita vonis ini ionik gitu loh teman-teman. Padahal HCl kan juga penyusunnya non-logam semua, tapi di dalam air dia bisa terion juga. Jadi H plus tambah Cl-. Dan ini dikatakan kovalen. Termasuk kovalen polar malahan. Nah, kenapa nggak NH4Cl itu kita sebut kovalen polar aja? Nah, kenapa harus HCl yang kovalen polar? Sebenarnya saya belum dapat sih batasan kovalen polar itu apa. Karena kan sebenarnya kovalen polar itu bentuk seperti ionik juga. Nah, hanya membedakan kalau kovalen polar itu dia bisa terionisasi dengan komponen non-logam. Tapi kan kalau ionik dia terionisasi dengan komponen non-logam dan logam tadi. Nah, tapi kalau kita lihat kasus ini ya, NH4Cl yang penyusunnya atom non-logam semua, tapi dia bisa mengalami ionisasi. Kenapa coba bisa kayak gitu? Nah, kita akan coba kupas ya. Ini menurut pandangan saya. Nanti kalau ada pandangan dari kalian boleh tambahkan di komentar. Nanti saya masukkan ke caption atau keterangan video ini gitu. Biar kita sama-sama mengerti supaya tidak ada kesesatan ya. Agak panjang nih jadinya kita bahas soal nomor 3. Kalau saya, pandangan pertama itu melihat dari atom penyusun dulu. Jadi atom penyusun. Nah, jadi kalau misalkan HCl, itu kan udah pasti kovalen nih. Karena non-logam. NH4Cl juga udah fix pasti kovalen gitu teman-teman. Nah, kalau yang nomor 2, saya lihat kelarutan di dalam air. Kelarutan dalam air. Karena kan biasanya senyawa ionik itu larut di dalam air. Begitu juga kovalen, bener ya? Kan sifat polar tadi. Nah, jadi kalau misalkan HCl itu pasti larut. Dia akan menghasilkan H plus tambah Cl- nanti. Terionisasi karena pengaruh solvasi dari air ataupun interaksi antar molekul HCl. Begitu juga dengan NH4Cl. Ini juga akan terionisasi dalam air itu menjadi NH4 plus ditambah dengan Cl-. Dua-duanya masih belum bisa kita bedain nih. Nah, cuman HCl sudah fix dia bisa terion karena kovalen polar. NH4Cl kita belum bisa sebut kovalen atau ionik di sini. Nah, terus yang ketiga adalah pemanasan. Nah, biasanya kan senyawa ionik itu identik dengan sifat kristalin, betul nggak? Ada tuh istilah kita mencari energi kisi dari suatu padatan. Biasanya kan padatan ionik. Kovalen ada juga yang padatan. Intan misalkan, itu kan padatan. Kita kembali ke poin 1, atom penyusunnya. Kalau intan itu kan udah pasti non-logam dan dia udah termasuk kovalen gitu loh. Pada poin ketiga, saat pemanasan. Kalau misalkan HCl dalam fase aqueous, itu kita panaskan, itu dia akan menguap dalam bentuk HCl gas.
bukan dalam ion-ionnya gitu loh. Dan tidak akan terbentuk HCl padat. Nah, tapi kalau misalkan NH4Cl ya, dalam bentuk fasa aqua, ketika kita panaskan, maka dia akan membentuk padatan kembali. Bahkan NH4Cl yang solid ini, kalau memang kita panaskan dalam suhu yang lebih tinggi, misalkan 800 gitu ya, lebih besar 800, ini misal contohnya, dia akan mengalami disosiasi, membentuk NH3 fasa gas ditambah HCl fasa gas gitu loh. Jadi sifat ioniknya tuh terlihat dari proses terbentuknya padatan ini tadi gitu loh. Timbul pertanyaan nih, apa tidak ada senyawa kovalen yang ketika dia dilarutkan dalam pelarut tertentu dan nantinya dipanaskan kembali, itu akan terbentuk padatan kembali? Ada. Contohnya asam yang jumlah atom C-nya banyak. Kita ambil contoh sederhana, misalkan asam benzoat. Nah, asam benzoat ini itu wujudnya padat. Jadi ketika dia dilarutkan dalam air, tidak larut karena dia kan nonpolar gitu loh. Asam benzoat mungkin larut sedikit di dalam air. Dia biasanya larut dalam pelarut yang nonpolar juga, seperti alkohol, ether, ataupun benzena gitu loh teman-teman. Nah, asumsilah kalau asam benzoat itu larut di dalam pelarut nonpolar tadi. Nah, ketika kita panaskan, kita uapkan kembali pelarut itu, maka asam benzoatnya kan akan terbentuk lagi dalam bentuk kristalin. Benar nggak teman-teman? Nah, ini belum tentu kita vonis dia ionik karena bentuk solidnya ini, tapi tetap dia kovalen. Karena kalau kita merujuk pada poin 1 dan 2 tadi, memang benar pada poin 1, asam benzoat ini dinyatakan sebagai senyawa kovalen karena unsur penyusunnya non-logam semua. Tapi pada poin kedua, dia tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut non-polar. Kan berarti asam benzoat itu akan bersifat kovalen. Tapi kalau NH4Cl tadi memang betul penyusun awalnya itu senyawa kovalen, tapi ketika dia dilarutkan dalam pelarut, dia larut dalam air. Dan ketika dipanaskan, dia mengalami kristalisasi lagi, membentuk NH4Cl padat. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Dan kalau memang, nah saya belum mendapatkan penjelasan yang cukup detail untuk ngebedain ini, nanti saya akan share di kolom komentar. Saya nanti akan share di caption untuk penjelasan NH4Cl ini lebih detail lagi nanti kalau saya udah dapet teorinya gitu ya. Oke. Ya, sebagai tambahan kan, N2O2 ini juga sebenarnya termasuk ikatan kovalen selain ionik gitu teman-teman. Kenapa? Karena kan O2 di sini peroksida, bener nggak teman-teman? Jadi kan peroksida itu O22-min antara O dan O-nya kan itu kovalen. Jadi ini kalau terionisasi kan jadinya Na plus ditambah O22-min. Jadi kan bentuk peroksida itu kan seperti ini, O, di sini minus teman-teman. Nah, ikatan ini merupakan kovalen. Nah, gitu. Yap, soal nomor 4, asam sulfat dibuat dengan mereaksikan 400 gram SO2, 175 gram O2, bla 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 bla. Reaksinya diketahui, kita tinggal setarakan aja reaksi ini. Berarti kita tambah setengah ya di sini, setengah O2 karena supaya O-nya bisa sama kiri dan kanan itu 4. Hanya udah setara, S-nya sudah setara. Ingat, pernyataan yang ditanya itu yang tidak benar. Jadi nanti kalian jangan pilih yang benar. Berarti kita cari mol dulu deh masing-masing ya. Jadi yang pertama kita cari dulu mol si SO2. Gimana nih? Massa per MR-nya ya. Berarti 400 per 64. Karena S itu 32 ya. Molnya itu 6,25 mol. Terus kita cari mol si O2. Nah, berarti massanya 175. Kita bagi 32. Saya udah cari ya, jawabannya itu 5,46 mol. Ada koma-komanya lagi sebenarnya. Terus mol si H2O. Nah, berarti mol H2O 125 kita bagi dengan 18. Nah, itu dapatnya 6,94 mol. Oke, nah sekarang kita buat analisisnya teman-teman. Jadi analisisnya seperti apa? Sini aja lah ya, saya tulis ya. Berarti SO2 kita tambah dengan O2, ini setengah, tambah H2O, itu menjadi H2SO4. Jadi analisisnya itu yang begini, mula-mula reaksi sisa gitu loh. Nah, ini kan kita gunakan konsep reaksi pembatas ya teman-teman ya. Ini kita isi berarti 6,25 ya, terus bagian O2-nya 5,46, H2O-nya 6,94. Berarti siapa yang habis bereaksi? Ya, yang hasil bagi dengan koefisiennya itu yang paling kecil. Ya udah pasti SO2, karena kan kalau 5,46 dibagi setengah jadi dikali 2 gitu. Jadi yang paling kecil itu udah pasti SO2. Karena ini kalau dibagi koefisiennya ya 6,25. H2O kalau dibagi dengan koefisien molnya berarti 6,94 juga. Oke, berarti karena kita udah berasumsi bahwasanya SO2 yang habis bereaksi, maka sisanya 0. Ini 6,25 juga ya, supaya 0. Maka ini jadinya berapa? 3,125, betul ya? Kan dikali setengah. Ini sama aja, 6,25. Produknya juga 6,25. Berarti ini 6,25. Ini jadinya sisanya 0,69, betul ya? Berarti ini 2,39
335 mol. Oke, ini semua dalam satuan mol ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi pakai tinta apa nih? Tinta merah deh. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih. Kita buktikan semua jawabannya. Kita lihat jawaban nomor A coba. Yang bagian A itu katanya gini, jika reaksi berlangsung sempurna, maka 6,25 mol SO2 berubah menjadi 612,5 gram H2SO4. Berarti kita tinggal cari massa si H2SO4. Maka massa si H2SO4 sama dengan mol kita kali dengan MR-nya gitu. Berarti 6,25, MR itu 98. Nah, setelah kita cari, itu dapatnya 612,5 gram pas. Nah, berarti yang nomor B itu jawabannya, yang A itu benar. Sekarang kita buktikan yang B. SO2 merupakan reaksi pembatas. Benar, karena kan tadi habis bereaksi ya. Oke, sekarang yang C, coba kalian lihat. Air terdapat dalam jumlah berlebih. Benar, ya, ini benar. Terus yang D, coba lihat tuh yang D. Pada proses ini dihasilkan 700 gram H2SO4, salah ya. Tadi kan 612,5 gram, berarti ini yang salah, maka ini jawabannya. Kalau yang E, pada akhir reaksi terdapat sisa oksigen sebanyak 75 gram. Coba kita cari yang E. Yang E berarti massa si O2 sama dengan mol dikali MR. Berarti molnya tadi berapa sisanya? 2,335 ya. MR kan 32 tuh. Setelah kita kali, dapatnya adalah 74. Kan tadi berkoma ya molnya. Cuman saya nggak ambil semua gitu. Jadi 74,72 ini kita anggap mendekati lah dengan 75. Jadi jawaban E itu benar ya. Yang diminta yang salah. Maka jawabannya D. Ya, kita lihat soal nomor 5. Bila nilai delta H untuk reaksi ini adalah sekian, maka entalpi pembentukan standar delta HF magnesium klorida adalah gitu. Berarti kan kalau misalkan pembentukan standar, maka koefisien produknya harus 1 gitu ya. Koefisien produk 1. 1 mol maksudnya. Jadi membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Cuman nih reaksi di atasnya sepertinya udah salah nih. Ini kan 2 di sini ya, ini juga 2, ya kan? Ini kalau nggak bakal setara. Jadi gimana nih caranya supaya kita mendapatkan pembentukan standar? Tinggal dibagi 2 aja reaksi ini. Ini kalian bagi 2 aja. Berarti setelah kita bagi 2, ganti tinta dulu, maka jadinya nanti Mg ditambah dengan Cl2 menjadi MgCl2. Nah, maka delta H-nya bagi 2 aja. Berarti 1283,6 kita bagi 2. Berarti jadinya nanti min 641,8 kJ per mol ya. Berarti jawabannya C. Yap, soal nomor 6. Berdasarkan data kalor pembentukan H2O, katanya di sini min 241,8, kalor disosiasi ini kan energi ikatan ya. Ini juga energi ikatan. Maka energi ikatan OH gitu. Kita buat dulu reaksi pembentukan H2O. H2O berarti terbentuk dari apa aja? H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Ingat, koefisien produk harus 1. Maka ini setengah. Ini kita pecah dulu, berarti HH ya. Ini berarti setengah OO, O rangkap 2 ya. Berarti ini menjadi HOH gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalkan energi ikatan, cara kita mencari entalpinya gimana? Itu kan berarti sigma energi ikatan sebelah kiri dikurang sigma energi ikatan sebelah kanan ya. Berarti delta H reaksinya itu kita tulis kika aja deh, kiri kanan. Ini ngerti ya, tadi maksudnya udah saya bilang. Delta H-nya sudah ada, yaitu min 241,8. Di sebelah kiri ada HH. HH berapa? 436. Terus ada O. O rangkap O berarti berapa tuh? 498 ya. Ini setengah karena koefisiennya setengah. Nah, yang ditanya OH-nya gitu loh teman-teman. OH-nya 2 kali. Kenapa? Kan OH-nya 2 nih, kiri dan kanan ya. Oke, berarti ini setelah kita olah, ini bukan 20H ya, maksudnya 2OH gitu loh. Min 241,8 sama dengan ini berarti jadinya itu 685 ya dikurang 2OH gitu loh. Bla 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 bla, dapatlah OH-nya itu sebesar 463,4. Oke, ini kilojoule per mol. Sip, tidak ada masalah ya, maka jawabannya itu C. Soal nomor 7, di antara serial bilangan kuantum berikut yang menjelaskan orbital 4F. Ya, kalau 4F kan berarti bilangan kuantum utamanya udah pasti 4. Untuk L-nya kalau F itu kan 3 ya.
Ya udah, untuk M-nya itu bebas aja, bisa min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Karena kan L-nya 3 tadi. S-nya itu udah pasti boleh plus setengah, boleh min setengah. Maka jawabannya itu udah pasti E. Soal nomor 8, di antara unsur berikut yang dapat membentuk ion bermuatan plus 2 dengan konfigurasi elektron sekian. Nah, ingat, ini konfigurasinya itu saat dia sudah membentuk ion plus 2 gitu. Jadi kalian balikin lagi yang sudah dia buang, jangan dibuang lagi ya. Berarti ketika X aja, kembalikan lagi 2 elektron yang telah dibuang. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, berarti 3d10. Maka jumlah elektronnya itu adalah 30. Jadi apa nih? Udah pasti zinc ya, C. Yap, soal nomor 9, di antara molekul atau ion berikut, bla bla bla, yang isoelektronik, teman-teman. Isoelektronik itu ya, maknanya jumlah elektronnya sama. Ya, isoelektronik artinya elektron sama. Jadi kita tinggal cek aja nih, satu persatu. Kita ganti tinta dulu. Oke. Nah, kalau SO3 kan berarti S itu nomor atomnya 16. Berarti 16 ditambah O itu kan 8. Nomor atomnya. Berarti elektronnya 8 kali 3, 24. Kita tambah aja 16, 40 ya. Oke, terus untuk si CO2, coba CO2 berarti 6 kita tambah dengan 8 dikali 2. Nah, berarti ini 16. 16 ditambah 6 berarti 22. Terus ada NO2+. NO2+ berarti O itu N itu 7 tambah O itu 8 kali 2, terus kita kurang 1. Karena kan plus tuh. Hasilnya juga 22. Jawabannya udah jelas, sebenarnya pasti C ya. Oke, kita cek yang lain juga. Nah, berarti untuk ClO2-. Cl itu 17 ditambah dengan 8 dikali 2, terus ditambah 1. 18. 18 tambah 16 berarti 34 ya. Oke, yang lain nggak ada lagi ya. Oke, baik. Nomor 10, berdasarkan geometri molekulnya di antara ion atau molekul berikut yang mempunyai momen dipol paling besar. Oke, ini berarti yang ditanya yang paling polar ya. Kita langsung jawab aja. Yang bagian A itu NO3-. Nah, ini kita gambar dulu NO3- itu seperti apa. Berarti NO, ini kan dia oktet ya teman-teman. Berarti begini bentuknya. Ini mengalami koordinasi ya teman-teman. Ini koordinasi. Ini berarti kata rangkap gitu. Nah, berarti ini kan secara total itu muatannya -1. Perlu kita ingat kembali bahwa setiap ikatan itu kan punya momen dipol, tergantung arahnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan NO itu punya nilai momen dipolnya, berarti N dengan O, maka arah vektornya itu kan ke kanan ya. Maksudnya bukan ke kanan, ke O, karena O lebih negatif dari N gitu loh teman-teman. Nah, untuk yang ini kan juga kemari gitu teman-teman ya. Ini juga kemari, ke bawah, mengikuti O-nya. Nah, ini kan bentuknya itu tidak ada resultan, karena seimbang teman-teman. Ya enggak? Jadi ini ke kanan, ini ke kiri, karena kan sudut yang terbentuk itu 120. Jadi karena seimbang, besaran resultan dari arah vektor ini, maka momen dipol dari A itu pasti 0. Benar ya? Berarti momen dipolnya 0. Oke, nah sekarang kita lanjut yang kedua gitu teman-teman. Nah kalau yang B, SO2 ini kita udah pernah bahas ya. Jadi bentuknya seperti ini. Tidak oktet, sebenarnya oktet sih, cuman kan dia bisa resonansi gitu. Jadi S-nya itu lebih menyukai bentuk di mana muatan formalnya 0 gitu teman-teman. Nah, jadi kan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita buat arah vektor dari momen dipolnya berarti ini kan keluar ya. Ini keluar. Nah, cuma 2 buah gitu teman-teman. Berarti apa yang terjadi? Maka resultannya pasti ke bawah, benar ya? Ini kan berarti resultan dari kedua vektor tadi. Maka pasti dia punya momen dipol. Berarti kan ini nanti molekulnya itu polar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk yang C itu berarti SiH4 ini tetrahedral ya. Tetra udah pasti non-polar nih, ya kan? Ini H, ini H. Ini kalian bayangkan aja bentuk tetrahedral gitu. Jadi dengan sudut yang sama semuanya ya. Ini berarti H gitu. Nah, berarti kalau kita tulis di sini arah vektornya SI ke H berarti kemana arahnya? Ke SI ya. Karena H lebih elektropositif ketimbang SI. Ini juga ke SI. Ini juga menuju SI teman-teman. Nah, berarti apa yang terjadi? Ini sudutnya sama semua loh. Ini kalau nggak salah tetrahedral berarti 109,5 ya. 5 derajat. Kita anggap aja ini CH4 ya. Mirip lah kira-kira seperti itu. Nah, berarti karena dia searah semuanya,
dan ini kan saling bertemu dan resultannya pasti nol, teman-teman. Ini tidak punya besaran si resultannya. Oleh sebab itu momen dipolnya pasti akan sama dengan nol. Oke, kita lanjut lagi. Untuk BF4 min ini sebenarnya sama aja. Itu kan tetrahedral juga. Koordinasi dari F min ke BF3. Nah, berarti kan bentuknya gini. B, di sini F ya. Di sini F. Terus ini juga mengikat F. Di sini F ya. Ini kita kasih tebal ya. F, nah ini minusnya di tengah. Ini kita kurungi ya, biar menyatakan dia mengikat bermuatan negatif maksudnya. Ini kalau kita cari, ini kan berarti arah momen dipolnya kan ke F gitu, karena F lebih negatif. Ini ke sana. Nah, berarti ini tidak saling bertemu dan seimbang, teman-teman. Ini bukan tambah ya, tapi tetrahedral gitu. Nah, ini juga tidak punya resultan. Maka nilainya itu pasti 0 momennya. Nah, yang terakhir, PCl5. PCl5 ini kan sebenarnya gabungan dari linier dan segitiga datar ya, makanya membentuk bipiramida trigonal. PCl5 itu kalau kita buat strukturnya seperti ini, P di tengah, Cl di atas ya, ini bentuk liniernya, terus ada segitiganya. Jadi kalian bayangin aja di sini Cl, di sini Cl-nya, terus di sini Cl ya. Ini bentuk seperti segitiga gitu loh. Maka apa yang terjadi? Jadi kan sudut antara ini dengan ini, itu kan pasti nanti 120 ya, sudut segitiga. Nah, tapi antar Cl yang ini menuju kemari pasti kan 90 derajat. Nah, berarti kan dia bentuknya seimbang tuh. Nah, kalau kita buat arah momen dipol dari setiap atomnya, maka ini kan menuju Cl. Ini ke Cl, ini ke Cl, ini ke Cl, ini juga ke Cl, ini juga ke Cl. Nah, apa kesimpulannya? Berarti tidak ada resultan dong. Iya kan? Karena kan saling meniadakan. Ini yang atas ke bawah. Kan searah tuh. Sorry, maksudnya berlawanan arah. Berarti saling meniadakan. Untuk yang ini kan bentuknya seimbang nih dengan sudut 120. Maka momen dipolnya akan sama dengan 0 gitu teman-teman. Nah, jadi jawabannya itu udah pasti B. Nah, sedikit kita bahas ya. Nah, saya sangat menghindari penggunaan kata-kata simetri dalam kepolaran gitu teman-teman. Terus ada istilah untuk molekul yang memiliki elektron bebas itu udah pasti polar gitu teman-teman. Memang mungkin bisa kita gunakan dalam beberapa kasus, tapi tidak seperti itu sebenarnya penjelasannya teman-teman ya. Kita ambil contoh misalkan H2O gini. H2O itu kan strukturnya seperti ini. Nah, dia punya dua pasang elektron bebas ya. Ini depan belakang ya elektron ini. Nah, jadi H2O ini dikatakan polar karena mempunyai elektron bebas gitu. Terus strukturnya tidak simetri. Nah, kita ketahui bersama kalau berbicara molekular simetri itu kan banyak banget ya tipenya. Ada symmetry axis, ada plane of symmetry, ada center of symmetry, ada apa lagi ya? Ada rotation reflection axis gitu. Habis itu ada identity ya. Nah, jadi kalau H2O ini sebenarnya juga punya simetri, teman-teman. Simetrinya seperti apa? Simetri C2V kalau nggak salah saya. Simetri putar dari bidang O. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa berputar gitu ya. Nah, jadi kita sebut C2V. Nah, ini juga simetri. Berarti kalau misalkan udah simetri, nggak polar dong. Nah, karena kan sering ya kita dengar kalau molekul yang simetris, berarti dia kan simetri itu. Berarti dia tuh non-polar gitu, teman-teman. Padahal nggak seperti itu ya. Kita akan coba latihan ya, menghitung momen dipol dia gitu. Bisa jadi nanti rujukan buat kalian untuk mencari momen dipol senyawa yang lain gitu, teman-teman. Oke, nah sebenarnya kan, seperti yang saya cerita di awal, untuk molekul yang non-polar, ikatannya pasti polar. Seperti PCl5 tadi, PCl5 kan dia momen dipolnya 0. Padahal P dengan Cl itu punya nilai momen dipol. Totalnya tidak memiliki resultan. Nah, kalau kita lihat H2O berarti kan arah momen dipolnya ke O. Karena O lebih negatif dari H. Nah, berarti resultan momen dipol tadi itu kan arahnya ke atas, bener nggak? Karena kan dia saling bertemu gitu loh, teman-teman. Nah, berarti apa kesimpulannya? Nah, saya cari referensi tadi. Untuk OH itu momen dipolnya sebesar 1,5 dB. Tadi saya cari gitu. Habis itu untuk sudut ikatan ya, untuk sudutnya, sudut HOH ya, itu saya cari tadi dapatnya 104,5 derajat gitu. Kita bisa cari momen dipol dari H2O ini pakai konsep vektor. Kalian masih ingat nggak konsep vektor? Jadi kalau misalkan vektornya itu ini ya, saling menjauhi sehingga resultannya itu menuju ke bawah. Ini misal contoh ya. Nah, berarti kan nanti rumusnya itu kira-kira gimana? Berarti kan R kuadrat sama dengan, ini pakai D aja ya, karena kan bukan gaya di sini pakai dB. Sama aja sih. D1 kuadrat tambah D2 kuadrat tambah 2D1 itu kita kali dengan D2 habis itu di sini cos alfa. Kan gitu ya, teman-teman ya. Itu kalau misalkan tidak saling bertemu terus menghasilkan resultan ke arah tengahnya gitu. Nah, seperti inilah contohnya. Kalau saya bahasa di kimia agak susah ya. Mungkin kalau di fisika ada bahasa yang
lebih bagus gitu loh teman-teman ya. Nah, ini berarti ini misalkan D1-nya, ini D2-nya, ini arah resultannya gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini kasusnya, momen dipolnya itu saling bertabrakan dan menghasilkan resultan ke atas misalkan gitu ya. Tadi kan menjauhi, kemudian menghasilkan resultan di tengahnya. Ini R-nya ke atas misalkan di D1, D2. Nah, sama aja rumus ini. Cuman cost-nya dibuat negatif aja nanti. Berarti kan R2, D1, 2, tambah D2, 2, tambah 2, D1 kali D2. Berarti ini cos min alfa. Itu kalau sudutnya kita anggap sebagai sudut alfa. Nanti kalian bisa latihan aja untuk yang SO2 ya teman-teman ya. SO2 saya sudah cari untuk momen dipol dari SO-nya itu. Saya cari tadi kalau nggak salah di berbagai jurnal ya. 1,59 dB. Nanti kalian coba tes. Terus untuk sudutnya ya, untuk sudut dari OSO itu saya dapat, itu tadi dari referensi saya dapat 119 derajat. Nah, nanti kalian coba tes aja kira-kira SO2 ini momen dipolnya berapa gitu. Oke, kita coba aplikasikan ini ke si H2O tadi ya. Kita akan cari gitu. Nah, ini kan berarti menggunakan bentuk yang kedua ini yang di bawah. Berarti pakai cos min alpha gitu ya, teman-teman. Kita coba cari. Berarti R resultan dari momen dipolnya ini, maka D1-nya kan sama aja nih, H2O, OH semuanya ya. Berarti 1,5 kuadrat ini tambah 1,5 kuadrat ditambah, ini berarti apa nih? 2 dikali 1,5, ini 1,5 cos, berarti ini min 104,5 derajat gitu teman-teman. Ya, ini setelah kita cari, berarti di sini jadinya berapa teman-teman? 4,5 ditambah, ini bagian ini udah saya cari, dapatnya min 1,12. Ini kan berarti jadinya 3,37, terus R-nya aja atau resultan dari momen dipolnya ditemukan 1,536 dBi. Nah, ini merupakan momen dipol dari molekul H2O gitu. Tapi kalau secara teori ya, secara teori saya udah lihat juga di referensi, momen dipolnya itu sebesar 1,85 dB. Ini kan nilainya cukup dekat ya. Mungkin pendekatannya bisa menggunakan teori Hartree-Fock gitu. Cuman kan kita tidak perlu menggunakan komputasi ya untuk menghitung ini karena ini kan olimpiade kimia. Ini untuk molekul SO2 ini ya, itu momen dipolnya totalnya gitu. Saya dapat sekitar 1, bukan sekitar, memang nilai aslinya 1,61 dB. Nanti kalian coba buktikan nilai ini menggunakan data yang di atas tadi. Ya, jadi gitu teman-teman. Untuk menentukan kepolaran, saya lebih suka begini gitu, lebih real dan nyata ya. Jadi kalau misalkan kita melihat elektron bebas, jadi kalau ada elektron bebas berarti polar gitu. Kan ada juga molekul yang punya elektron bebas tapi tidak polar. Apa contohnya? Misalkan XeF4 ini kan punya elektron bebas nih. Nah, jadi gini dia bentuknya ya. Ini kan segi 4 datar ya. Terus ada elektron bebas di atas dan bawahnya gitu loh. Nah, jadi ini segi 4 datar, terus dikatakan ini apa? Tidak polar. Loh, kenapa? Kan punya elektron bebas. Ya, karena kan posisinya tuh simetri gitu. Waduh, udah dibawa simetri lagi. Sedikit mohon maaf ya. Tadi saya baru lihat literatur, ternyata SiH4 itu yang paling elektronegatif si H gitu. Si itu ke elektronegatifannya 1,8. Kalau misalkan H itu 2,1. Jadi arahnya bukan ke bawah ya. Tapi ini arahnya ke atas teman-teman. Nih, mohon maaf banget nih. Saya ukir dulu lah ya. Maksudnya biar jangan salah konsep gitu. Nanti saya takut memberikan ilmu yang sesat. Karena kan ini pahalanya jariah gitu loh. Nah, ini begini berarti teman-teman ya, kemari. Sama aja, sebenarnya tidak ada resultan ya. Hasilnya juga pasti 0. Yap, soal nomor 11, urutan yang benar mengenai peningkatan ukuran radius ion Na+, bla 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 dan segalanya. Nah, kita ingat kembali bahwasanya ketika suatu atom membentuk ion positif, maka jari-jari atom netralnya itu akan lebih besar dibandingkan ion positifnya. Jadi kalau misalkan atomnya itu B ya, ketika dia membentuk B plus misalkan, itu jari-jari B lebih besar dari B plus. Kenapa? Karena pada kondisi nomor atom yang sama, ketika membentuk ion positif, maka elektron kan sudah berkurang. Sedangkan protonnya kan tetap sama. Berarti gaya tarik inti dengan elektron terluar itu jadi semakin kuat. Elektron terluar akan makin lebih menciut. Nah, jadi ketika atom B misalkan membentuk ion negatifnya, maka jari-jari atom B itu justru akan semakin
kecil dibandingkan B min. Jadi hati-hati ya. Jangan nanti kalian menganggap bahwasanya elektron terluar B itu kan udah banyak tuh. Berarti nanti gaya tarik inti akan semakin kuat. Nah, gitu. Jangan begitu. Karena nomor atomnya tetap sama. Misalkan nomor atomnya 17 nih. Ini 17 juga. Artinya elektron terluar itu semakin banyak dibandingkan dengan protonnya. Jadi gaya tolakan elektron lebih terasa dibandingkan gaya tarik inti terhadap elektron terluar gitu loh teman-teman. Nah, begitu juga dengan yang plus tadi ya. Nah, jadi kebetulan ini yang soal ini sudah satu periode semuanya. Benar nggak? Jadi sepertinya muatan ion tidak begitu berpengaruh. Kan Na, Mg, terus Al. Ini kan masuk periode ketiga, benar ya? Nah, ini masuk periode ketiga. Nah, berarti mau dia bermuatan pun juga nggak terlalu berpengaruh ya kan? Tetap aja semakin ke kanan, makin kecil. Ya kan? Nah, karena kan semakin ke kanan, protonnya juga makin banyak, walaupun elektronnya udah terbuang gitu loh. Nah, kecuali kalau nanti membentuk ion negatif, misalkan dipasangkan dengan apa nih? Temennya S2- gitu. Nah, kalau seperti ini kasusnya, berarti S2- akan lebih besar dari mereka bertiga. Jadi jangan nanti semakin ke kanan kalian buat juga semakin kecil. Jawabannya itu udah pasti D ya. Al itu lebih kecil dari Mg, Mg lebih kecil dari Na, teman-teman. Oke, baik teman-teman, nomor 12. Di antara senyawa ion berikut yang mempunyai energi kisi paling kecil, teman-teman. Nah, untuk mencari energi kisi, kita bisa menggunakan siklus Born-Haber. Kalian masih ingat nggak tuh? Cuman di sini kan nggak ada informasi seperti energi sublimasi, disosiasi, dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan juga persamaan lain. Itu persamaan Born-Lande gitu ya. Lande, saya bacanya susah nih. Namanya persamaan ya. Persamaan Born-Lande. Lande atau Lande gitu ya. Oke, persamaannya itu kira-kira seperti ini. E energi kisi sama dengan min. Tetapan Avogadro kita kali dengan konstanta Madelung ya. Muatan positif kita kali dengan muatan negatif. Terus dikali E, ini muatan elementer yang nilainya 1,6 kali 10 min 19 coulomb itu. Nanti ini kita bagi dengan 4 pi, terus ini E0, ini R0 gitu ya teman-teman. Ini berarti 1 dikurang 1 per N. Oke, jadi persamaannya seperti ini teman-teman. Saya buat keterangannya dulu lah ya. Biar kalian mengerti gitu loh. Warna hijau. Oke, nah keterangannya jadi gini. Na itu adalah tetapan Avogadro. Jadi tetapan Avogadro. Untuk si M itu konstanta Madelung ya. Konstanta Madelung. Terus untuk yang Z plus ini udah pasti muatan ionnya ya. Z plus Z min ini muatan ionnya berapa gitu. Terus untuk yang E itu ini tetapan muatan elementer 1,6 kali 10 min 19 coulomb ya. Kalau E0 ini adalah permitivitas ruang hampa teman-teman. Ruang hampa. Nah gitu ya. Nah biasanya 4pi E0 itu bisa dilakukan penyederhanaan nilainya menjadi 1,112 dikali 10 min 10 teman-teman. C pangkat 2 itu dikali ini ya, Joule kali M. Nah ini satuannya yang lain sudah oke. Terus untuk RO, nah apa itu RO? Jarak ke ion terdekat. Nah ya, jarak ion terdekat. Maksudnya gini, antar inti dua ion. Jadi kan nanti misalkan NaI, berarti jaraknya dari Na ke I gitu. Kesimpulannya apa? Jari-jari yang plus ditambah jari-jari yang min, kan begitu ya logikanya. Terus apalagi di sini? N ya, N itu eksponen Born ya. Ya, itu biasanya bilangan antara 5 sampai 12. Itu ditentukan secara eksperimen. Itu biasanya dari ini ya, dari penentuan secara kompresibilitas padatan atau diturunkan secara teoritis lah begitu. Itu tidak terlalu ini ya. Nah, masalahnya rumus ini nggak bisa kita gunakan untuk data yang hanya seperti ini. Jadi kita ini aja, kita lakukan pendekatan aja gitu loh teman-teman. Ini kita buang aja nih bagian Avogadro, kita buang. Ini kita buang, ini kita buang, dan ini kita buang. Sehingga penyederhanaannya, energi kisi itu adalah min Z plus kali Z min dibagi dengan R plus kita tambah dengan R min. Nah, begitu teman-teman. Ya udah, kita buat simple aja teman-teman. Jadi gini. Nah, apa kesimpulannya? Artinya, ketika penyebut ini kalau besar, energi kisinya pasti kecil, betul ya? Ketika jari-jarinya itu semakin besar, maka energi kisi kecil. Ketika muatan atom ketika menjadi ion besar,
maka energi kisi besar. Berarti kita cari aja jari-jari yang paling besar gitu loh teman-teman. Kalau kita lihat semua senyawa yang disediakan di pilihan jawaban, itu muatannya sama-sama plus 1, sama-sama min 1. Ya enggak? Na plus, Li plus, ya kan? Na plus, Li plus, dan sebagainya. I min, ya kan? Ff min. Jadi tidak terlalu pengaruh di bagian pembilangnya. Kita lihat penyebutnya aja. Jadi di antara semua ini, NaLik NaCS, yang paling besar jari-jari pasti CS. Karena dia paling bawah dalam tabel periodik. Untuk golongan 1A. Di antara IFBRCLI, yang paling besar jari-jari udah pasti I. Karena dia paling bawah, ya kan? Dalam tabel periodik. Kan kalau misalkan kita susun, untuk golongan 1A, ya, berarti kan Lina, ya, KRB, CSFR, kan gitu tuh. Kalau misalkan golongan 7A berarti F, Fatimah, calon baru, istri, ketulis istri, istri Ateng, nah gitu ya. Berarti yang paling besar itu CS dan I. Nah, berarti CS dan I. Ya udah pasti jawabannya itu E. Maka itu yang akan memiliki energi kisi paling kecil tanpa kalian harus cari energi kisi yang sebenarnya. Nomor 13, jenis orbital hibrid atom C yang diberi tanda pada senyawa berikut ini adalah, wah ini mungkin kalau yang sudah sering nonton video saya di pembahasan OSP 2019 mungkin udah tahu nih cara mencari hibridisasi dengan mudah dan cepat gitu ya. Oke, kita lanjut aja nih. Untuk si yang satu nih, yang satu kita lihat ya orbital hibridanya, kalian perhatikan, ini orbital hibridanya 1, 2, 3. Berarti kalau 3 set orbital apa? SP2 ya. Nah, ini berarti 1. Terus yang sebelah kiri ini 2, 3, ini 4. Berarti hibridisasinya apa? SP3 ya. Ini 1, 2 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Berarti ini jadinya SP2. Terus yang nomor 4 nih, ini 1. Ini satu domain ya. Sebelah kirinya 1. Berarti cuma ada 2. Kalau cuma 2 berarti SP. Jadi kalau 2 set orbital hibrida itu SP, kalau 3 SP2, kalau 4 SP3. Nanti kalau misalkan ketemunya 5, ya, ini kita ulang sedikit deh. Berarti kan jadinya SP3D. Nanti kalau ketemunya 6, orbital hibridanya, berarti SP3D2, ya. Maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, pasti D. Kita lanjut soal nomor 14. Pada 29K perubahan entalpi pembentukan standar, ini kan berarti delta HF ya teman-teman. Dan perubahan entropi, berarti ini delta S ya, entropi. Untuk reaksi ini berturut-turut adalah itu. Jadi diketahui delta H-nya itu min 205, satuannya Kj per mol. Jadi kalau ada pembahasan saya yang tidak tertulis satuannya, mohon kalian lengkapi ya teman-teman. Karena nih terkadang lupa. Nah, ini 240 Joule per mol. Ini kita ubah dulu ke dalam Joule. Berarti 0,24 kilojoule per mol, teman-teman. Oke. Maka nilai Len Kp ya. Ini dalam Len Kp. Jadi nggak Kp yang diminta. Untuk reaksi tersebut adalah, kita cari energi Gibbs dulu. Apa rumus energi Gibbs? Berarti kan delta G sama dengan delta H min T delta S ya. Nanti kita gunakan energi Gibbs rumus yang ada Len Kp-nya. Kan masih ingat kalian pasti. Ini berarti gimana nih? Min 205 ya. Kita kurang suhunya tadi 298. Delta S-nya berapa? 0,24 ya. Berarti ini jadinya min 205. Berarti ini min 71,52. Ini berarti jadinya min 276,52. Betul ya? Minus ya. Oke, nah sekarang kita tinggal masukin ke rumus yang ini. Delta G sama dengan min RT Len K. K-nya itu ya kita anggap Kp aja. Kan konstanta kesetimbangan. Delta G-nya kan udah ada tuh. Min 276,52. Min R ini harus R energi ya teman-teman. Berarti 8,314 dikali 10 min 3. Ini kan berarti nanti ketika diubah dalam energi kan kilojoule per mol jadinya nanti. Nah, berarti di sini Len Kp. Nah, gitu loh. Lupa T-nya ya. T-nya saya taruh di sini aja deh ya. Berarti T-nya itu 298, teman-teman. Nah, berarti jadinya Len Kp, ini kan jadi plus ya. Berarti 276,52 dibagi 8,314 kali 10 min 3. Kita kali suhunya, 298. Di bawah maksudnya ya.
Oke, nah setelah kita cari, dapatlah di sini 111,609 gitu teman-teman. Maka jawabannya itu udah pasti C. Bisa ya kira-kira ya. Ini saya kotakin dulu deh ya biar nanti enggak lupa-lupa lagi. Ini saya kotakin, ini juga saya kotakin. Oke. Yap, soal nomor 15. Perhatikan ini udah pernah dikeluarkan di OSP tahun lalu kalau nggak salah saya ya. OSP tahun 2 tahun lalu deh, entah tahun kemarin atau 2 tahun lalu. Perhatikanlah grafik energi reaksi hipotetis berikut. Nilai energi yang mengalami perubahan ketika ditambahkan katalis. Biasanya kan katalis ini akan mengubah energi aktivasi dengan cara mencari mekanisme reaksi yang lain yang energi aktivasinya lebih mudah gitu loh. Lebih rendah maksud saya. Ya, berarti kan ini dia mengubah energi aktivasi. Aktivasi berarti EA-nya. Kalau ingin mengubah konstanta kesetimbangan atau konstanta reaksi itu menggunakan suhu ya. Kan ada persamaan Arrhenius tuh. Yang ln K2K1 EA per R nanti seperti 2 kurang seperti 1. Nanti coba kalian cek lagi. Oke, jadi gimana nih jawabannya? Jawabannya itu kalau AB menjadi CD, maka EA yang akan mereka tempuh adalah sebesar 1. Benar ya? Awalnya sih saya memilih cuma 1 aja gitu, logisnya. Karena reaksi ini cuma 1 panah. Bener nggak? Nah, jadi seharusnya kan EA saat maju aja. Berarti tidak ada reaksi saat balik. Nah, cuman setelah dipikir-pikir, angka 3 ini kan juga menandakan tinggi puncak ini terhadap ini. Walaupun memang CD tidak mungkin balik ke belakang. Kalau misalkan ini kita buat lebih rendah, maka kan seolah-olah panah ini juga akan terlihat makin rendah, betul nggak? Nah, jadi pada dasarnya menurut saya sih, reaksi yang mungkin terjadi AB menjadi CD dengan EA sebesar 1. Nah, jadi EA untuk dia reverse reaksi ini kan nggak ada. Cuman ya kalau kita merujuk pada panah ini, angka 3 ini kan panahnya tinggi nih. Artinya ketika EA turun, maka dia juga akan turun. Berarti ini untuk EA ketika reaksinya balik gitu ya. Untuk reaksi balik. Nah, cuma kan reaksinya ini satu panah, nggak balik gitu. Ya tidak masalah lah jawabannya itu 1 dan 3 ya. Karena dikunci kalau saya lihat sih juga 1 dan 3.